Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kelompok kecil 4. Sedangkan saya Kinanti Ristifani sebagai perawat. Saya Masita Akazakia sebagai pasien. Saya Gita Permata Mulya sebagai narator dan kameramen. Di sini kami akan menampilkan role play SP1 Waham Kebesaran. Setelah saya akan membacakan skenario-nya. Nyonya M berusia 27 tahun, penderita gangguan waham kebesaran, sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Pada pemeriksaan psikiatrik ini, pasien itu hanya menunjukkan mood atau afek kebesaran, serta pada proses pikirnya didapatkan isi pikir waham kebesaran. Didapatkan dari data yang disebutkan oleh Nyonya M ini diatur oleh suaminya dan tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu hal. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam sus, selamat pagi. Perkenalkan Ibu, saya perawat Kinanti. Ibu bisa memanggil saya Suster Anti saja. Saya bertugas di ruangan melati ini dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, saya bertugas merawat Ibu pada hari ini. Ibu namanya siapa? Nama saya Masita sus. Ibu Masita. Ibu Masita senangnya dipanggil apa Bu? Panggil saja saya Tata sus. Oh, berarti saya boleh dipanggil Ibu Tata saja. Ibu gimana kabarnya hari ini? Saya baik-baik saja sih sus, seperti biasa, tidak ada sakit apa-apa. Alhamdulillah kalau begitu Ibu. Yes. Nah, Ibu Tata udah sarapan nih Bu? Saya sudah sarapan sus. Sarapan apa tadi Bu? Sarapan kurma sus. Saya makan 5 buah kurma. Oh begitu, bagus sekali Ibu sudah sarapan ya Ibu. Nah, terus tadi kan Ibu bangun jam berapa? Saya bangun jam 4 subuh sus. Jam 4 subuh. Nah, jam 4 subuh setelah bangun tidur apa yang Ibu lakukan? Saya kan bangun jam 4 sus. Saya sholat tahajud dulu sus. Setelah itu saya mandi, saya sholat subuh, lalu saya mengaji sebentar, membersihkan kamar tidur saya, lalu saya sarapan, dan lalu saya sholat lagi. Dan sekarang lagi menunggu para umat saya. Oh begitu ya Ibu. Nah begini Bu, tujuan saya di sini itu adalah mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu. Mungkin Ibu ada masalah kan? Nah saya di sini untuk mendengarkan Ibu. Sebelumnya Ibu mau? Boleh sus, mau? Oke, Ibu mau berapa lama nih ngobrolnya? 15 menit saja ya sus, nanti umat saya pada datang. Oke, 15 menit ya. Sekarang jam 9 berarti sampai jam 9.15 nih. Nah, Ibu mau ngobrolnya di mana? Di sini saja sus, saya malas berdiri. Oke, di sini saja Ibu. Berarti kita ngobrolnya sampai jam 9.15 di sini saja. Nah, saya ingin nanya Bu, apa yang Ibu rasakan selama ini? Apakah ada masalah atau yang lainnya? Gini ya sus, saya itu merasa banyak sekali beban yang saya pikul di pundak saya sus. Saya kan seorang nabi ya sus, utusan dari Allah ya sus, untuk mengajarkan ilmu-ilmu. Saya menunggu mukjizat saya juga, tetapi saya takut sekali orang-orang umat saya itu tidak melakukan perintah sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah sus. Saya kan terkurung di sini ya sus. Saya itu harus masih banyak lagi yang harus saya pedomankan ke mereka sus. Saya tuh harus ke negara lain sus, seperti negara Amerika. Di sana banyak sekali orang-orang yang berdosa. Lalu saya harus ke Korea Utara, ke Korea Selatan, lalu saya harus ke Papua. Saya itu masih banyak jadwal saya sus. Saya takut sekali orang-orang itu menjadi kafir sus. Tapi saya malah terkurung di sini sus. Saya kan seorang nabi ya sus. Seperti itu sus. Oh, begitu. Saya mengerti Ibu, saya mengerti sekali Ibu sekarang masih mengerti Ibu menjadi seorang nabi. Tapi Ibu, sayang sekali saya itu sulit untuk mempercayainya karena setahu saya selama saya belajar dari sekolah dulu, guru agama saya itu bilang nabi terakhir kita itu Nabi Muhammad SAW, dan gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Ibu. Dan juga nabi itu kan semuanya laki-laki, gak ada yang cewek Ibu. Jadi juga saya juga sering dengar ceramah dari ustadz kalau nabi kita itu yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Begitu Ibu. Hah, gitu ya sus? Iya Ibu. Nah, Ibu juga bisa nih kita baca di buku-buku tentang agama Islam siapa nabi terakhir kita. Ini terus itu Nabi Muhammad SAW. Terus juga Ibu sering nih kan Ibu sering mengaji. Nanti Ibu ngaji lihat terjemahannya, pakai Al-Quran yang ada terjemahannya, kita cari siapa nabi terakhir Islam. Terus juga bisa juga ditanya sama ustaz-ustaz. Nanti saya sering sih ngajak Ibu ke pengajian. Nanti kita tanya sama ustaznya, siapa nih nabi terakhir dari agama kita.
Nah, sebelumnya saya mau nanya, ibu masih ingat kan nama panjang ibu? Masih sus, Siapa ibu? masih Ta'akla Zakia sus. Benar sekali, berarti nama ibu masih Ta'akla Zakia. Nah, ibu ingat nggak? Ibu tahu nggak kita berada di mana sekarang? Di rumah sakit jiwa Tampan. Benar sekali. Kalau untuk hari ini sama tanggal sekarang ibu masih ingat nggak? Nggak ingat sus. Nggak ingat, saya kasih tahu. Sekarang itu hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 jam 9 pagi tadi kan kita janjinya. Terus yang di sana itu ibu kenal nggak ibu? Yang mana sus? Saya tunjuk itu. Enggak. Nggak kenal. Nah, itu adalah perawat-perawat yang menjaga ibu selama ibu di rumah sakit ini, yang akan membantu ibu. Nah, ibu harus kenal ya sama perawat-perawatnya. Nanti kalau misalnya ibu bosan kan bisa ngobrol sama perawatnya, nggak diem aja kan di kamar, sama ngobrol lebih kenal juga dengan perawatnya. Nah, tapi sebelumnya ibu saya lihat ibu ini agak gelisah, terus juga agak kebingungan gitu. Kenapa ya ibu? Bisa cerita dengan saya? Jadi gini ya sus, saya tuh takut sus. Saya itu merasa kalau saya itu terkekang. Kenapa itu ibu merasa terkekang? Saya itu merasa setiap apa yang saya lakukan itu tidak sesuai apa kehendak saya sus. Saya itu merasa nggak bebas, merasa terkekang seperti itu sus, merasa terjebak. Oh begitu, ibu malah terkekang karena kayak takut gitu diatur-atur orang lain gitu ya ibu. Iya, saya takut diatur-atur orang sus. Oh, Saya nggak suka. nah biasanya ini siapa yang suka ngatur ibu bu? Yang suka ngatur saya sus, suami saya sus. Dia itu suka sekali ngatur-ngatur saya sus. Setiap saya mau melakukan itu, dia tidak boleh. Saya melakukan ini, dia tidak boleh. Dia tuh tidak percaya sama saya sus. Dia bilang setiap apapun yang saya lakukan harus dipantau sama dia, harus pengetahuan dia. Kan saya merasa terkekang ya sus. Dia tuh merasa saya itu tidak becus melakukan apapun sus. Saya nggak suka sus. Saya merasa seperti di penjara. Oh berarti yang suka ngatur ibu itu adalah suami ibu sendiri. Ibu merasa ibu itu tidak dibebaskan sama suami ibu sendiri. Nah di rumah nih, ini terbalik kan suami ibu nih. Sebenarnya apa yang ibu ingin lakukan di rumah? Yang ingin saya lakukan ya sus, saya itu sus suka banget menanamkan sus, kayak nanam bunga seperti itu, kayak bunga matahari, bunga melati, bunga mawar gitu kan sus. Tapi sus, suami saya tuh gak nurut sus, dia tuh selalu marah-marah ke saya kan gak suka. Setiap saya melakukan itu nggak boleh kata dia, saya itu cuma merusak saja. Kan saya nggak suka sus. Jadi akhirnya apa? Saya hanya diam duduk, tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal kan saya pengen banget menanam sus, biar cantik gitu. Oh jadi ibu itu udah punya rencana nih nanam bunga di rumah ibu biar cantik, biar asri gitu kan? Iya, ibu terhibur juga. Cuman suami ibu gak ngizinin gitu. Ya benar sekali sus. Saya nggak suka sus. Ibu bagus sekali ibu sudah punya rencana untuk membuat diri ibu itu terhibur biar gak bosan kan di rumah aja. Nah gimana nih kalau kita masukin apa yang ibu inginkan tadi ke jadwal pemenuhan kebutuhan ibu? Boleh sus. Boleh. Nah nanti situ ada kertas sama pena. Nah di kertas itu nanti ibu mau jam berapa nih ibu mau nanam bunganya? Jam 5 sore aja sus. Jam 5 sore ya, biar gak panas ya, berarti jam 5 sore. Terus kegiatan itu adalah menanam bunga di taman ya ibu. Nah di sini kan ada nih tabelnya, itu ada S, B, sama T. S itu ibu melakukan sendiri tanpa dibantu orang lain, cuma masih dipantau sama saya. Kalau misalnya B itu ibu dibantu, bisa sama saya, bisa sama teman ibu yang lain di sini. Terus kalau misalnya T itu ibu itu tidak melakukan sama sekali. Nah nanti ibu bisa mencentang, kalau misalnya ibu sendiri centang di S, kalau misalnya dibantu centang di B, kalau misalnya tidak melakukan sekali centang di T. Nah gimana ibu ngerti? Ngerti sus. Berarti besok ini kan udah saya ajarin, besok ibu nulis lagi setelah ibu ngelakuin nanam bunga ya. Oke, nah gimana kalau misalnya nanti jam 5 sore nih udah kita mulai nanam bunganya sama saya? Boleh sus, saya suka. Oke, berarti sama saya nanti ya jam 5 sore kita mulai nanam bunga. Nanti bisa juga ngajak perawat lain atau teman-teman ibu lain yang di sini. Nah, sekarang udah jam 9.15 nih Bu, udah selesai waktu yang kita janjikan tadi kan. Nah, sebelumnya gimana nih perasaan ibu setelah ngobrol-ngobrol sama saya? Saya lega ya sus, saya senang karena saya ada teman cerita. Karena selama ini itu saya diam sus, gak ada yang mau dengerin cerita saya, cuma sus tenang.
Oh begitu, berarti alhamdulillah ya Ibu, obrolan kita ada manfaatnya berarti sama Ibu sekarang. Kalau gitu Ibu masih ingat nggak apa yang kita obrolin tadi? Masih sus. Tadi suster bilang kalau sebenarnya nabi terakhir itu bukan saya, tapi Nabi Muhammad. Dan suster tidak mempercayainya, kurang mempercayainya ya. Soalnya itu ada di Al-Quran, saya harus baca nanti sewaktu saya mengaji. Lalu suster tadi juga nanya nama saya siapa dan di mana tempat saya sekarang. Lalu juga suster bilang kita membuat jadwal kegiatan saya besok dan mulai dari hari ini yaitu menanam bunga. Ya, Betul sekali, Ibu bagus sekali, ingatnya baik gitu kan. Nah kan ini udah habis waktunya, berarti saya permisi dulu Ibu, ya kan. Tapi besok mau nggak ketemu lagi sama saya, ngobrol lagi sama saya? Mau sus. Mau, berarti besok kita bicarain kelebihan Ibu yang lain ya. Kita bicarain masing-masing, nanti kita masukin lagi ke jadwal pemenuhan kebutuhan Ibu. Nah, Ibu maunya jam berapa nih kita ketemuan? Seperti sekarang aja boleh sus. Berarti jam 9 pagi. Di mana nih Ibu mau kita ngobrolnya? Di taman aja boleh. Boleh, berarti kita besok ketemu jam 9 pagi di taman ya Ibu. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang kelebihan Ibu yang lainnya. Baiklah Ibu, saya pamit dulu. Ibu udah bagus sekali mau menceritakan semua masalah Ibu ke saya. Kalau gitu saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam suster.